Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Buya Helmi, dalam channel kali ini izinkan Buya Helmi beserta tim memberikan suatu ilmu yang sangat bermanfaat untuk para sahabat. Semoga ilmu kali ini tentang pengenalan nama-nama syaitan laknatullah alaihi yang perlu kita ketahui, sehingga bobot dan perlawanan kita terhadap makhluk Allah yang Allah laknat ini terarah dan tercapai. Sahabat Buya Helmi, tentu kita sudah mengetahui dan sudah kita amalkan atau kita baca tentang ayat-ayat ruqyah untuk melawan syaitan atau jin atau iblis, dan sekaligus juga melawan dan memusnahkan serta membakar ilmu-ilmu syaitan, yaitu sihir, santet, dan guna-guna serta teluh. Sahabat Buya Helmi, tentu tidak ada salahnya jika pada saat kita mengamalkan itu, kita perlu mengetahui akan makna dan kedudukan serta nama-nama syaitan yang akan menjadi musuh kita. Sahabat Buya Helmi, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama-nama syaitan dan keturunannya. Serta dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surat yang kedua, ayat 36, yaitu surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dakum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Setan memperdaya kedua dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Inilah surat pertama dari firman Allah menyatakan bahwa syaitan adalah musuh umat Islam, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, lalu lantas apa setelah Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah musuhnya syaitan? Terhadap musuh pasti akan mempunyai kelicikan. Kenapa sampai syaitan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena syaitan membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pembangkangan inilah setan mempunyai sifat kesombongan. Dalam surat Al-A'raf ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena dia mempunyai kesombongan, syaitan diciptakan dari api, sedangkan dia harus menghormati Nabi Adam alaihi salam yang Allah ciptakan dari tanah. Allah berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis yang tidak termasuk dalam kategori mengikuti perintah Allah, yaitu bersujud. Untuk daripada itu, setelah setan melakukan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang tidak kalah penting bagi umat yang beriman, yaitu tentang tugas dan ketahanan setan untuk mengganggu orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa udillannahum wa lu'manniyannahum wa lamurannahum fala yubattikunna adanul an'am wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kekosongan pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Sahabat Buya Helmi, itulah informasi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bagi umat yang beriman. Sahabat Buya Helmi, tentu kita harus tahu nama-nama syaitan. Dalam surat kedua ayat 102 di pertengahan, syaitan mempunyai tugas masing-masing. Dan syaitan itu yang diberikan tugas oleh iblis laknatullah, karena dalam Al-Quran makhluk Allah yang bernama jin, kemudian karena dia durhaka membangkang, maka disebut iblis, dan iblis mempunyai sifat, maka sifat itu dinamakan syaitan. Sahabat Buya Helmi, adapun tugas syaitan yang pertama, orang yang selalu mengganggu rumah di dekat pintu-pintu rumah orang-orang Islam. Apabila masuk ke dalam rumah, dia tidak mengucapkan Assalamualaikum. Dia mengganggu rumah tangga dan dia menepati rumah kosong, maka syaitan itu
yang bernama Dasim. Itulah tugas Dasim. Setan yang bernama Walhan, dia mengganggu setiap orang-orang yang melakukan untuk mengambil wudhu supaya wudhunya tidak konsentrasi. Adapun yang ketiga, setan yang bernama Abyad, yaitu tugasnya mengganggu orang sholat sehingga tidak menjadi khusyuk. Kemudian tugas yang kedua, memecah belah orang-orang yang melakukan persatuan untuk ukhuwah persaudaraan. Dan tugas yang ketiga yaitu memecah belah persaudaraan antar pengurus masjid. Abyad inilah bertugas di masjid, rumah-rumah Allah, dengan tujuan menggoda orang-orang yang ada di sekitar masjid. Yang keempat yaitu Jalitun. Dia bertugas di pasar dengan tujuan berbuat curang bagi para pedagang. Yang kelima, Wanha, yaitu dia akan masuk dalam mimpi orang-orang yang beriman sehingga mimpinya itu mimpi ketakutan. Dan apabila kita tidak membaca doa, maka Wanhak inilah akan masuk ke dalam mimpi kita. Setan yang selanjutnya yaitu Tamrih. Dia membisikkan untuk berbuat suatu perbuatan yang jelek atau buruk. Yang kedelapan, setan yang bernama Ruha. Dia mengganggu orang untuk mempunyai sifat malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas untuk menuntut ilmu, dan malas untuk melakukan suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir, yang 9, jenis syaitan dengan nama dan tugasnya adalah Matun, yaitu dia ada di lidah kita. Tugasnya untuk melakukan adu domba dan melakukan ghibah terhadap sesamanya. Itulah nama 9 jenis syaitan dan tugas-tugasnya. Sahabat Buya Helmi, syaitan juga mempunyai keturunan dan syaitan juga mempunyai anak cucu. Umar radhiyallahu anhu ardo memberi informasi kepada kita bahwa anak cucu syaitan yang menggoda manusia juga sama ada 9. Yang pertama, Jalitun, penghuni pasar. Yang kedua, Watsin, orang yang mengganggu setiap bayi. Kemudian yang ketiga, Iagus, yaitu memerintahkan kita untuk menyembah selain Allah alias menyembah api. Yang keempat, A'wan, yaitu dia akan mengganggu pemimpin untuk menjadi ria, untuk menjadi sombong, dan untuk tidak amanah terhadap apa yang diamanahkan. Yang kelima, Happah, dia mengganggu untuk kita bermabuk-mabukan minuman-minuman arak dan narkoba serta sejenisnya. Yang keenam, yaitu cucunya setan Murrah. Dia membisikkan kita untuk selalu dengar dengan musik yang indah-indah. Yang ketujuh, Dasim, yaitu dia bertugas untuk menjaga rumah yang kosong, untuk menekap mulut orang-orang Islam supaya tidak mengucapkan salam pada saat dia masuk. Yang kedelapan, Masuh, yaitu menyampaikan berita bohong. Dan yang terakhir,
wal hal, yaitu mengacaukan wudhu kita. Sahabat Buya Helmi, itulah jenis dan tugas nama-nama syaitan. Semoga channel ini bermanfaat bagi sahabat Buya Helmi, dan jangan lupa subscribe, komen, serta share dan like-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.